Tapi ya hasil itu juga hanya adalah sebatas approximation aja. Jadi ya perkiraan gitu ya dari metode numerik tersebut. Nah, sehingga terkadang kita ingin dapat pengetahuan atau misalnya apa sih sejauh mana sih errornya gitu ya hasil perhitungan kita. Nah, makanya biasanya kita akan menggunakan dua persamaan gitu ya. Persamaan true-nya berapa, yang betulnya gitu ya, sedangkan errornya itu berapa. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita gabungkan antara yang benar dan juga yang error, itu ketika digabungkan itu akan menghasilkan exact solution gitu. Nanti kita akan jelaskan gitu ya kenapa harus ada true value dan kenapa harus ada truncation error gitu ya. Nanti hubungannya adalah dengan lamanya proses perhitungan gitu Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada kasus atau contoh kasus, kita bisa lihat lebih detail gitu ya, kenapa kita mempelajari truncation error ini. Nah, ini persamaan yang kemarin ya, untuk parasut. Jadi ada percepatan di sini, percepatan bisa kita artikan menjadi kecepatan dibagi dengan waktu, gitu ya. Nah, kemarin kita selesaikan, ini namanya metode apa ini? Forward different method, gitu ya. Jadi kita akan melihat nilai tersebut berdasarkan nilai setelahnya dikurang dengan kecepatan pada saat ini, gitu. Nanti kita akan pelajari bagaimana kalau backward, bagaimana kalau misalnya same tasking, ya. Nah, salah satu metode yang ya paling mudah gitu ya, atau secara umum yang biasa digunakan untuk mempelajari truncation error ini adalah berdasarkan Taylor series ini, gitu ya. Nah, Taylor series ini sebenarnya kemarin sudah kita pelajari juga sedikit bahwa untuk eksponensial gitu ya, itu sebenarnya proses perhitungannya panjang sekali kan Bapak Ibu ya, tergantung pangkat yang mau kita gunakan. Nah, ini kita sebut dengan Taylor series ini, gitu ya. Nah, di sini Taylor series ini itu ya dia menyediakan metode bagaimana kita memprediksi suatu fungsi gitu ya pada saat satu titik gitu. Nah, dari satu titik ini kita akan coba menentukan berapa nilai pada titik yang lainnya gitu. Nah, jadi ketika kita punya satu titik gitu ya. Contoh misalnya saya punya persamaan garis gitu ya. Misalnya persamaan garisnya ini Y ya. Kemudian ini X, ini saya punya persamaan garis lurus misalnya. Jadi ini bisa kita artikan Y misalnya sama dengan berapa? Sama dengan 4 lah misalnya gitu ya. Di sini ada di 4. Jadi artinya apa? Artinya berapapun X gitu ya, Y ini akan sama dengan 4 gitu ya, garis lurus. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, contoh saya punya di titik di sini gitu ya. Ketika X-nya 2, ini Y-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, titik ini kita udah ketahui gitu Bapak Ibu. Nilainya berapa, posisinya berapa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan titik setelah ini gitu ya. Misalnya kita mau cari berapa nilai titik ini gitu ya, setelah 2 ini, misalnya 3. Nah, berapa nilai 3 ini gitu ya? Apakah sama dengan 4 atau sama dengan 5 atau sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini tergantung dari persamaan garisnya Bapak Ibu. Nah, secara sederhana gitu ya, ketika kita berbicara Taylor series, maka suatu fungsi gitu ya, setelah fungsi tersebut, setelah titik tersebut, itu setidaknya sama dengan atau mendekati nilai tersebut. Atau ini kita sebut dengan persamaan garis lurus gitu ya. Ya lurus saja gitu ya, nggak ada perubahan persamaannya di sini. Artinya apa? Artinya kita bisa tahu nilai X setelahnya, yaitu X pada nilai X-nya pada sama dengan 3 ini. Kalau X sama dengan 2 ini kita tahu gitu, nilai sebelumnya. Nah, di mana di sini nilai X sama dengan 2 itu adalah sama dengan 4. Nah, maka nilai setelahnya X ditambah 1 atau 3 ya ini sama dengan 4. Oke, jadi mendekati sama dengan. Nah, untuk kondisi seperti ini gitu ya, ya di sini masih simpel, ya masih sama gitu ya, betul gitu ya, bahwa ya untuk kondisi fungsi setelahnya, kalau misalnya X-nya 3, ya sama nilainya sama dengan 4. Ketika X-nya sama dengan 4 gitu ya di sini, kemudian titik yang di sini setelahnya ya sama juga nilainya adalah 4. Nah, hubungan ini kita sebut dengan zero order approximation gitu. Artinya
berarti ya ordernya hanya kondisinya 0 ketika kita menentukan berapa nilainya, gitu. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa nilai fungsi tersebut pada titik yang baru itu nilainya akan sama, gitu ya, dengan titik yang sebelumnya. Jadi nilai fungsi tersebut pada titik yang baru itu akan sama dengan nilai sebelumnya. Nah, artinya apa? Artinya setidaknya nilai X setelahnya ini memiliki nilai yang berdekatan gitu, XI, atau dengan nilai sebelumnya, close each other, ya. Sehingga ya value-nya berdekatan nilai. Nah, kondisinya seperti itu. Ini untuk fungsi Taylor pada saat zero order. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalnya fungsi garisnya bukan garis lurus, gitu. Ya, misalnya fungsinya udah bentuk garisnya miring gitu, linear seperti ini. Maka kalau misalnya kita punya X, di sini X-nya 2, dan di sini X-nya 4, gitu ya, dan kita punya titik di sini, nah misalnya saya punya X-nya sama dengan 2, maka misalnya fungsinya di sini Y sama dengan 2, gitu ya. Kemudian saya ingin tahu berapa nilai fungsi kalau misalnya X-nya sama dengan 4, gitu. Nah, misalnya dari gambar ini kita tahu fungsi X ketika 4 ini sama dengan 4, gitu ya. Sedangkan yang di sini fungsi untuk X sama dengan 2, yang lamanya gitu itu adalah 2. Pertanyaan saya, apakah kita masih bisa menggunakan persamaan ini? Masih bisa nggak? Tidak, Kenapa nggak bisa, Mas Iqbal? karena nilai Y-nya udah bergeser, Pak. Tidak sama garis lurus. Karena persamaannya bentuknya sudah bukan garis lurus, gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tetap menggunakan fungsi ini, maka nilai X yang baru, ya harusnya itu sama dengan yang lama, gitu ya. Artinya apa? Ya harusnya nilai titik di sini itu sama dengan 2. Gitu. Nah, sehingga kondisi ini kita nggak bisa menggunakan lagi. Gitu. Kita harus tambah persamaannya. Jadi kita nggak bisa pakai zero order lagi. Nah, maka kita akan menggunakan yang namanya first order, gitu, atau order pertama. Nah, sehingga persamaannya di sini ditambah, Bapak Ibu. Nah, tadi ini kan zero order ya. Nah, ini adalah persamaan untuk first order, gitu. Artinya apa? Artinya di sini ada penambahan persamaan. Jadinya penambahannya adalah fungsi turunannya, gitu ya, terhadap fungsi X tersebut dikali dengan nilai delta X-nya, gitu. Atau di sini adalah X baru dikurang dengan X yang lama. Ini yang kita sebut dengan first order. Nah, ketika kita udah membuat menjadi kondisi first order, gitu ya, maka persamaan garis lurus yang tadi itu bisa kita prediksi, gitu ya, antara fungsi xi dan fungsi xi plus satunya. Atau misalnya kita biasanya sebut persamaan ini adalah persamaan linear. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan-persamaan garis yang memiliki slope atau kemiringan. Seperti itu. Oke, nah kalau misalnya tadi garis lurus gitu ya, miring, kita bisa selesaikan dengan order 1. Nah, cuma pertanyaannya berikutnya berubah, gitu ya. Bagaimana kalau misalnya bentuk garisnya seperti ini? Gitu. Maka di sini persamaan garisnya sudah berubah kan ya Bapak Ibu ya? Dia tidak lagi straight line dan dia tidak lagi bentuk garisnya linear atau punya slope. Tapi di sini sudah bentuknya menjadi polinomial. Gitu. Jadi bentuk garisnya sudah menjadi kurva. Sehingga apa? Sehingga kita harus meningkatkan persamaan tersebut. Jadi ya dari first order menjadi second order. Nah, jadi ditambah nih persamaannya termnya dengan menggunakan persamaan berikut yang di bawah ini. Jadi turunan kedua terhadap fungsi tersebut dibagi dengan 2 faktorial, kemudian dikali dengan delta X pangkat 2. Nah, ini kita sebut dengan delta X. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan?
Bisa semua? Ini kalau diam-diam minggu depan Bapak Ibu yang presentasi loh. Mau diam-diam aja, ya udahlah. Minggu depan Bapak Ibu yang ngajar ya. Kayak mulai minggu depan saya akan bagi kelompok, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kalau mau diam-diam aja nggak ada masalah sih. Bapak Ibu yang ngajar aja gitu ya. Kita berapa orang nih? 48 ya. Oke, kita ada 48 orang. Mulai minggu depan kalian yang ngajar ya. Jadi nanti akan saya berikan bahannya. Ya silakan diringkas sedemikian rupa gitu ya. Kalian punya waktu selama 2 jam gitu untuk presentasi. Jadi saya minta ada contoh soal, kemudian ada soal yang dibahas ya. Oke. Nah, untuk kondisi berikutnya, ini kita sebut dengan Taylor series yang full mode gitu ya. Jadi ya semua termnya itu dimasukin. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu ya untuk kondisi Taylor series ini nggak terhingga gitu ya. Jadi termnya mau sampai berapapun bisa. Bapak Ibu mau berapa order gitu. Cuma pertanyaannya ya mau sampai kapan ngitungnya? Apakah sampai kiamat gitu ya? Atau sampai negara api nyerang gitu ya? Nah, ini tergantung Bapak Ibu mau pakainya sampai mana. Intinya persamaannya adalah di sini. Jadi ordernya tergantung dari pangkat di sini N-nya. Nah, sedangkan Rn inilah kita sebut dengan truncation error, gitu ya. Jadi ya sisa errornya ini berapa, gitu ya. Yang biasanya ini kita nggak include kan. Nah, cuma setidaknya di sini kita akan pelajari sebenarnya kenapa ada truncation error. Oke, jadi ini bentuk persamaannya, fullnya gitu ya. Jadi ketika kita ingin mencari suatu nilai pada suatu fungsi, x tambah 1, ini sama dengan fungsi tersebut. Kemudian ditambah, ini adalah zero order, yang ini adalah first order, yang ini second order, ini third order, dan selanjutnya. Ya. Yang fungsi ini akan bertambah tergantung berdasarkan persamaan yang kita gunakan. Kita mau order berapa. Ya, kalau order 1 berarti hanya pangkat 1. Jadi di bawah sini sebenarnya ada 1 faktorial, cuma karena 1 ya ini bisa kita abaikan. Jadi nilainya tetap 1 gitu ya. Dan selanjutnya. Oke, dan dia akan terus bertambah tergantung dari order Bapak Ibu yang mau gunakan berapa. Sedangkan yang H ini adalah nilai delta X-nya gitu ya. Berarti di sini adalah fungsi X I tambah 1 dikurang dengan XI. Oke, nah berikutnya ini adalah box untuk persamaan Taylor series. Ya kalau misalnya mau dibaca silahkan. Ini adalah bentuk persamaannya, kenapa persamaan bisa dapat seperti ini gitu ya. Oke, berikutnya ini contoh, ada problem statement gitu ya. Kita contohnya adalah diminta gunakan metode Taylor series gitu ya, dengan menggunakan ordernya itu dari 0 sampai order 4 untuk menentukan nilai dari suatu fungsi gitu ya, kalau misalnya xi plus satunya itu adalah 1 gitu ya. Kalau misalnya kita tahu di awal nilai xi-nya ini sama dengan 0, kemudian h-nya ini sama dengan 1. Tuh. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa nilai h-nya ini sama dengan 1? Emilia Pantriani, Iya, Pak. kenapa nilai h-nya sama dengan 1? Masih belum paham, Pak. Kenapa nggak tanya kalau nggak paham? Aduh, ngulang lagi kalian ini. Nah, apalah ya ketemu saya lagi lah ya tahun depannya. Oke, nilai H ini sama dengan 1. Ya, tadi sudah saya sampaikan nilai H ini sama dengan nilai XI plus 1 dikurang dengan XI. Jadi kalau misalnya XI-nya sama dengan 1 dan XI-nya ini sama dengan 0, maka 1 dikurang 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai H. Soal ini tujuannya adalah kita mau menghitung berapa nilai fungsinya, gitu ya, fungsi ketika XI tambah 1. Nah, ini berapa nilainya? Nah, sekarang kita tahu ya, kalau misalnya fungsinya X-nya sama dengan 0, gitu ya, di sini X-nya sama dengan 0, maka fungsinya ini sama dengan berapa, Bapak Ibu? Kalau di sini X-nya sama dengan 0, saya tanya siapa ya, Mbak Esra? Berapa Mbak Esra?
Kalau nilai Masih kurang paham, Pak. kurang paham, seriusan. Oke, ketika kita berbicara fungsinya sama dengan 0, kan kita tinggal ganti X ini kan, jadi 0 kan. Waduh, gimana nih kalian? Kalkulusnya nggak ambil ya? Oke lah, nggak apa-apa lah, ada bener lah, minggu depan aja lah kalian yang presentasi. Jadi, kalau misalnya fungsinya di sini 0 gitu ya Bapak Ibu ya, maka kita akan kalikan semuanya dengan 0. X-nya diganti 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya diganti 0, berapa nilainya ini? Ini 0 ya, 1,2. 1,2. Good. Nah, kita punya bahwa fungsi saat 0 ini adalah 1,2. Nah, ini kita sebut dengan exact solution jawabannya, Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan exact solution untuk menentukan bahwa nilainya adalah 1,2. Pertanyaan berikutnya adalah berapa X kalau misalnya X-nya kita sama dengan 1 di sini. X. Mbak Mirza, berapa? Bentar, Pak. Kenapa? Bentar, Pak. Masih ngitung, Pak. Ya, dihitung aja, nggak apa-apa. Saya tunggu. Hmm. 0,2 Pak. 0, 0,2. oke, 2. 0,2 ya. Kenapa 0,2? X-nya diganti 1, Pak. Ya, X-nya diganti 1. Jadi di sini jadi negatif 0,1 dikurang 0,15 dikurang 0,5 dikurang 0,25 ditambah 1,2. Maka hasilnya adalah menjadi 0,2 ya. Oke, ini jawabannya ini berdasarkan exact solution. Ini exact Bapak Ibu. Artinya apa ya? Kita hitung secara analitikal gitu ya, kita masukin nilai-nilainya. Nah, cuma case ini kan masih simple ya, masih bisa kita pakai exact solution. Nah, nanti kondisinya tuh udah aneh-aneh gitu ya. X-nya nggak sepangkat ini lagi, ya, itu udah agak sulit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita menyelesaikan persamaan ini secara metode numerik gitu ya. Dengan menggunakan zero order sampai order keempat. Nah, Bapak Ibu ingat di sini, fungsi untuk X sama dengan 0, ya, sama dengan 1,2, ini kita udah tahu jawabannya. Ya. Bapak Ibu, sebentar ya, azan di sini.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke, nah tadi kita dapat ya, kalau misalnya fungsinya 0 itu 1,2. Ini berdasarkan exact solution. Kemudian kita juga punya exact solution kalau misalnya f-nya sama dengan 1, gitu ya. Fungsinya ini sama dengan 0,2. Nah, ini akan jadi perbandingan di kita, gitu ya. Nah, jadi kita mau hitung dengan persamaan numerik, benar nggak nanti hasilnya itu F1 ini sama dengan 0,2, gitu. Jadi kita mau lihat benar nggak hitungannya dengan exact solution sama atau tidak. Nah, cuma tetap kita harus ada satu nilai ini, kalau kita nggak punya ini, kita nggak bisa hitung. Jadi ini yang kita keep, gitu ya. Jadi setidaknya kita tahu titik pertama itu nilainya berapa. Nah, untuk zero order, gitu ya, ini simple persamaannya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu fungsi setelahnya, x ditambah 1, gitu ya, maka ini sama dengan fungsi x tersebut. Gitu. Nah, maka kalau misalnya kita pakai zero order, nilai fungsi x ditambah 1, ini sama dengan nilainya adalah berapa? Untuk 1,2. Oke, Pak. Nilainya adalah 1,2. Tuh, Iya. that's good. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, sama nggak, Bu Indira? 1,2 dengan 0,2. Beda. Beda. Berarti apa? Approximation kita salah. Ya kan? Kenapa salah? Karena kita baru pakai satu order. Baru 0 ya ordernya. Kita lanjut ke first order. Ya. Nah, kalau misalnya first order gitu ya Bapak Ibu, di sini kita ada persamaan tambahan gitu ya. Ya ini kan tadi second order ya, zero order. Hasilnya adalah 1,2. Sekarang kita mau tambah nih ordernya. Jadi order 1, first order. Tambahannya apa? Maka di sini ada fungsi baru ditambah nilai turunannya, fungsinya, kemudian dikali dengan H. Ya kan? Nah, maka di sini kita harus turunkan dulu satu kali persamaan yang fungsi tadi ini. Gitu. Nah, turunan dari fungsi ini berapa? Turunannya adalah di sini akan menjadi negatif 0,4x pangkat 3, kemudian dikurang 0,45x kuadrat, tuh, dikurang Satu. 1 X kurang minus 0,25. 0,25. ini fungsinya. Nah, kemudian fungsi ini dimasukkan nilainya f-nya ini sama dengan 0. Nah, nilainya jadi berapa nih Bapak Ibu? Minus 0,25. 0,25. That's good. Minus 0,25. Nah, berarti ya kita tambah di pinggirnya, gitu ya. Minus 0,25. Gitu ya. Jadi fungsi di sini berubah menjadi 1,2 dikurang 0,25, gitu ya. Sorry, di sini ada tambah dulu ya. Jadi minus 0,25 dikali dengan H. H-nya berapa tadi? 1. 1. That's good. Nah, jadi jawabannya adalah 1,2 dikurang 0,25. Ini sama dengan berapa? 0,95. 0,95. Oke, pertanyaan saya kembali lagi ke yang tadi. 0,95 udah sama belum sih sama 0,2? Belum, Mbak. Beda. Belum. Masih beda. Oke, setuju ya, semuanya masih beda ya. Iya. Berarti apa? Berarti kita harus tambah jadi order kedua, yang kita sebut dengan second order. Panjang ya ceritanya ya. Oke, untuk second order, kita tahu gitu ya bahwa fungsinya nambah gitu ya. Tadi kan di sini ada turunan pertama sama H, berikutnya adalah fungsinya bertambah gitu ya. Jadi di sini ditambah dengan fungsi turunan yang kedua gitu ya, dikali dengan H pangkat 2, kemudian dibagi dengan 2 faktorial. Ini persamaannya. Maka yang fungsi tadi yang udah kita turunkan satu kali, ini kita turunkan lagi Bapak Ibu. Nah, turunannya di sini menjadi apa?
Ini negatif berapa? 1,2 ya? 1,2 X X pangkat kuadrat. 2 X pangkat 2 Kurang 0,9 X 0,9 0,9 X minus 1 Oke. Nah, kalau di sini saya masukkan 0, berapa jadinya? minus 1. Oke, that's good. Berarti hasilnya adalah minus 1. Nah, sehingga di sini harus kita ubah Bapak Ibu persamaannya. Jadi yang ini, yang plus ini ya, ini kita ubah menjadi fungsinya plus. Di sini fungsinya kan 1 ya. Negatif 1 dikali H kuadrat, hanya berapa? 1 kan ya? Kuadrat, 1. kemudian dibagi dengan 2 faktorial. Maka ini sama dengan negatif setengah. setengah. Betul. Nah, sehingga dijumlah lagi ya. Nilai 0,2 dikurang 0,95 gitu ya. Dikurang dengan tadi nilainya adalah negatif 0,5 gitu kan. Tadi kan kita udah punya ya fungsinya 0,2. Sorry, salah. 1,2. Yang ini ya. Tadi kita punya kan ya untuk orde 2 di sini jadinya X tambah 1 sama dengan 1,2. Kemudian ini tadi dikurang 0,95 ya? Bukan. Dikurang 0,25. Kemudian dikurang lagi 0,5. Gitu ya. Maka ini sama dengan berapa? 0,45. Ya. Udah mendekati belum? Belum ya? Kita masih jauh, ya kan? Maka dari third order gitu ya, kita tambah lagi menjadi fourth order. Gimana? Bisa di Oke. Bapak Ibu ya. Berarti di sini fungsinya kita turunkan lagi. Berarti di sini menjadi negatif 2,2. 2,4. 2,4 X dikurang 0,9. 0,9. Maka kalau fungsinya 0 sama dengan negatif 0,9. Oke, that's good. Berarti fungsi di sini kita tambah lagi kan ya, Bapak Ibu ya? Kalau tadi di sini ada f kuadrat gitu ya, di sini fungsinya orde ke-3. Dikali H pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial. Maka ini sama dengan tadi fungsinya adalah negatif 0,9 ya. Negatif 0,9 dikali 1 pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial. Berapa nih? 6. Sama dengan negatif 0,9 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial ini berarti 1 kali 2 kali 3. 6 ya. Negatif 0,9 bagi 6. 0,15, Pak. 15. 0,15. Minus 0, 0,15. 15. betul ya? Ntar saya nyontek dulu deh. 0,15 betul ya. Oke. Nah, berarti di sini kita tambah 0,15 ya Bapak Ibu. Sorry, tempatnya udah habis nih. Saya ganti dulu. Nah, ini kita tambah jadinya dikurang 0,15. Jadinya berapa nih? 0,3 ya. Oke. Mendekati nggak Bapak Ibu sama yang awal? Udah mulai mendekati ya perbandingannya ya. 0,2 sama 0,3 ini udah dekat. Nah, lanjut kita masuk ke fourth order. Kalau fourth order berarti di sini kita turunkan lagi, ya. Maka di sini nilainya menjadi negatif 2,4. Ya di sini X berapapun kita masukkan nilainya pasti 2,4 kan ya. Nah, berarti di sini fungsinya untuk order keempat, sorry saya taruh di atas ya. Ini yang keempat. Sama dengan ini hanya pangkat 4, di sini menjadi 4 faktorial. Maka ini sama dengan fungsinya itu adalah negatif 2,4. Kemudian dikali 1 pangkat 4 dibagi dengan 4 faktorial berapa nih?
24. Berapa? 0,1. Negatif 0,1. 0,1. Oke. Jadi negatif 2,4 dibagi dengan 6 kali 4 ya, 24 ya. Iya. Hmm. 24. Jadinya negatif 0,1. Nah, jadi yang ini dikurang lagi kan ya, 0,1. Maka hasilnya sama dengan 0,2. 0,2. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, sama nggak di sini 0,2 dengan di sini? Sama. Sama, Pak. Oke, sama. That's good. Itu jawabannya. Jadi itu adalah cara perhitungan secara numerik, Bapak. Gimana? Pusing? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Pak Adi. Pak, ini bedanya sama yang deret McLaren kemarin apa ya, Pak ya? Dengan deret apa? McLaren yang kemarin, yang minggu kemarin, Pak. Yang Taylor series juga. Betul, Pak. Iya, Pak. Ya, sama sih sebenarnya. Sama aja, gitu. Sama ya, Pak ya. Ya, ini dengan Taylor series juga sama. Cuma yang beda fungsinya aja, gitu. Ya, di sini fungsinya agak ngejelimet, tapi ya ini masih sederhana. Izin bertanya, Pak. Oke. Nah, berikutnya tugas pertama, bukan tugas sih, latihan. Pertama, dengan rumus yang sama, gitu ya. Cuma di sini nilai H-nya saya ubah, Bapak Ibu. Nah, dengan rumus yang sama, coba Bapak Ibu hitung sampai order keempat. Kalau nilai H-nya ini sama dengan 0,2. Ya. Berapa nilai? Berarti kita akan menentukan nilai XI tambah 1 sama dengan berapa? Nah, ini juga berapa deh? Nah, silakan ya, Bapak Ibu kerjakan ya. Saya kasih waktu berapa ya? Sekitar 10 menit lah ya.
izin tanya. Ya, silakan. Tadi kan yang hanya itu 0,2 ya, Pak. Iya. Berarti yang X1 plus XI plus satunya itu nanti dicari atau tetap angka satu ini, Pak? Nggak Kayak tahu yang saya. di soal. Dicari Oke, atau Pak. gimana? Kalian yang jawab sih itu. Oke. Ya, yang dapat jawabannya? Mas Adam, Belum, Mbak. gimana? Belum, Nggak kedengeran suaranya di saya. belum, Mbak. Belum. Yang udah siapa? Ini gampang loh. Mbak Dewi, Mbak Dewi kemana? Belum, Pak. Belum. Kemana nih? Mbak Indira udah.
Masih ngitung, Pak. Hitung. Every Dwi. Di yang halnya tadi itu, Pak.